Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roro Endang Dita Safitri, jurusan Psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 190103040159. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan penelitian yang akan saya angkat berjudul Gambaran Self-Efikasi terhadap Kinerja Karyawan CV Kaya Bersaudara Redani Banjarmasin. Pada penelitian ini memiliki 3 bab. Bab pertama ada pendahuluan, bab kedua landasan teori, bab ketiga metodologi penelitian. Untuk bab pertama berisi poin-poin latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, serta definisi operasional. Untuk latar belakang, dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi, akan mengalami suatu perubahan, terutama untuk organisasi maupun perusahaan. Suatu perusahaan sangat memerlukan kinerja unggul dan berkualitas dalam melakukan sebuah pekerjaan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah self-efikasi. Self-efikasi ini sangat diperlukan karyawan dalam meningkatkan kinerja dan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Pada perkembangan zaman, organisasi ataupun perusahaan dituntut untuk menyesuaikan perubahan tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keefektivitasan serta meningkatkan kinerja karyawan yang berada di perusahaan tersebut. Dalam meningkatkan efisiensi suatu organisasi, maka diperlukan pula sumber daya manusia yang berkualitas. Apabila kinerja karyawan pada organisasi tersebut menurun, tidak hanya merugikan perusahaan saja, akan tetapi barang-barang yang disortir, dikemas, diproduksi maupun dipromosikan akan memperoleh keuntungan yang tidak sesuai. Menurut Mangku Prawira, ada 2 faktor yang mempengaruhinya adalah intrinsik dan ekstrinsik. Salah satu faktor intrinsiknya ada self-efikasi. Seseorang karyawan akan memperoleh keberhasilan prestasi dalam pekerjaan apabila self-efikasi yang dimilikinya itu tinggi, karena akan membuat individu merasa yakin dan percaya diri atas kemampuan yang dimilikinya. Kemudian apabila seorang memiliki self-efikasi yang tinggi, maka akan mencapai suatu kinerja yang lebih baik karena individu tersebut memiliki dorongan yang kuat terhadap dirinya dalam melakukan sebuah pekerjaan. Pada perusahaan yang saya teliti, pemilik tersebut memberikan beberapa bonus, kemudian fasilitas kantor yang lengkap, dan suasana kantor yang dibikin sedemikian rupa yang membuat karyawan merasa nyaman berada di kantor tersebut. Kemudian hal ini juga berdampak pada semangat kerja karyawan, yang dimana karyawan lebih bersemangat dan menjadikan kantor tersebut sebagai rumah kedua mereka. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan tujuan pentingnya self-efikasi ditanamkan pada diri sendiri. Kemudian untuk perumusan masalah, bagaimana gambaran self-efikasi terhadap kinerja karyawan kantor tersebut, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi self-efikasi. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan sebuah gambaran self-efikasi karyawan pada perusahaan tersebut. Kemudian signifikansinya secara praktis diharapkan dapat memberikan dan menjadikan sebuah referensi untuk karyawan betapa pentingnya self-efikasi ini dimiliki dalam diri sendiri. Kemudian secara teoritis diharapkan bisa memberikan dan menambah wawasan ilmu kepada masyarakat mengenai gambaran self-efikasi. Kemudian untuk penelitian terdahulu saya mengambil 3 judul sebagai berikut. Kemudian untuk definisi operasional, kinerja merupakan suatu prestasi kerja atau hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan dan yang dicapai oleh karyawan tersebut. Kemudian untuk self-efikasi ini merupakan suatu keyakinan terhadap diri sendiri yang muncul dalam menyelesaikan suatu permasalahan di dalam kehidupan.
Kemudian untuk bab kedua, landasan teori, merupakan teori-teori pendukung berisi tentang definisi kinerja dan self-efikasi, aspek-aspeknya, kemudian faktor yang mempengaruhi kinerja dan self-efikasi, serta manfaatnya. Apa itu kinerja? Kinerja berasal dari kata performance, yang artinya hasil kerja atau prestasi kerja. Menurut Wibowo, merupakan sebuah hasil pekerjaan yang memiliki hubungan dengan tujuan perusahaan. Kemudian menurut Moheriono, yakni gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu pekerjaan, serta menurut Rifai merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan. Jadi kinerja ini merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu perusahaan dengan hasil yang diharapkan oleh perusahaan tersebut guna mewujudkan tujuan perusahaan tersebut. Kemudian untuk aspek-aspeknya ada kesetiaan, yakni tekad dan kesanggupan karyawan, kemudian prestasi kerja, kejujuran, ketaatan, serta kedisiplinan. Adapun juga kerjasama, yakni kemampuan pegawai dalam bekerja sama dengan pegawai lainnya, kemudian kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, serta tanggung jawab. Adapun faktor yang mempengaruhinya, yakni yang pertama ada personal factors, yakni ditunjukkan oleh tingkat keterampilan kompetensi yang dimiliki. Kemudian ada leadership factors, yakni ditentukan oleh kualitas dorongan pembimbing. Kemudian ada team factors, yakni ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja. Kemudian ada system factors, yakni ditunjukkan oleh adanya sistem kerja. Yang terakhir ada situational factors, yakni ditunjukkan oleh tingginya tingkat yang diberikan tingkat dan perubahan pada lingkungan internal maupun eksternal. Adapun manfaatnya, yakni salah satunya adalah pengembangan diri setiap individu dalam organisasi. Apa itu self-efikasi? Self-efikasi ini merupakan kepercayaan atau keyakinan terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan sebuah pekerjaan. Kemudian selain itu juga merupakan penilaian individu terhadap kemampuan untuk melakukan sesuatu. Adapun aspek-aspeknya, yang pertama adalah magnitude, yakni berkaitan dengan tingkat kesulitan tugas yang dilakukan individu. Yang kedua, generality, yakni berkaitan dengan luas bidang tugas yang dihadapi individu. Yang terakhir ada strength, yakni berkaitan dengan kuatnya keyakinan seseorang mengenai kemampuan yang dimilikinya. Adapun faktor yang mempengaruhi self-efikasi, yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua usia, yang ketiga tingkat pendidikan, dan yang terakhir adalah pengalaman. Untuk bab ketiga yakni metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan naratif yang dimana akan menggambarkan dan menceritakan suatu permasalahan yang akan diteliti. Kemudian untuk lokasinya yakni pada CV Kaya Bersaudara Redani yang beralamat di Jalan Banjar Indah Permai, Komplek The Hayati Residence, dekat dengan masjid, yang dimana kantor tersebut dipenuhi dengan tanaman yang membuat suasana menjadi nyaman. Kemudian untuk subjek dan metodenya, untuk populasi seluruh karyawan perusahaan yang berjumlah kurang lebih 21 orang, untuk sampel diambil 2 orang karyawan, dan untuk metodenya adalah wawancara serta observasi untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Demikian presentasi dari saya. Salah hilaf dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.